Ketemu lagi di mata kuliah Sistem Basis Data. Kali ini kita akan bahas mengenai proses normalisasi. Apa itu proses normalisasi? Adalah proses yang akan menghindari atau memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah tabel-tabel akan dibentuk untuk berisikan data-data yang memang diperlukan. Yang kedua adalah proses normalisasi adalah memiliki sesedikit mungkin redundansi. Apa itu redundansi? Data ganda. Jadi prinsipnya setiap data hanya diperlukan satu kali disimpan dalam proses penyimpanan data. Yang kedua adalah mengefisienkan updating. Yang ketiga adalah menghindari kemungkinan kehilangan data baik disengaja ataupun tidak diketahui. Dari keempat tujuan ini kita hanya memiliki satu kata, yaitu menghindari proses redundansi. Proses redundansi bisa terjadi dalam dua hal. Yang pertama adalah memiliki lebih dari satu kali proses penyimpanan. Contohnya, hari yang tinggal di Bekasi disimpan dua kali, makanya ini tidak boleh. Yang kedua adalah maksud data yang sama tersimpan lebih dari satu kali dengan spelling yang berbeda. Contohnya adalah Yogyakarta dengan Yogyakarta. Apa bedanya Yogyakarta dengan Yogyakarta? Itu sama-sama kota di daerah istimewa Yogyakarta atau di wilayah Jawa Tengah, tetapi spellingnya berbeda. Ini yang tidak boleh terjadi di dalam proses penyimpanan data. Kita menghindari yang namanya adalah redundansi. Proses redundansi, untuk mengetahui bahwa ini proses redundansi atau proses normalisasi, kita mesti pahami dulu tentang ketergantungan terhadap data. Ada 3 jenis ketergantungan data. Yang pertama adalah total dependency, yang kedua adalah functional dependency, yang ketiga adalah transitive dependency. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah seperti ini. Total dependency adalah apabila sebuah data yang memiliki notasi X tanda panah Y. Artinya kalau saya sebutin X pasti dapat Y, kalau saya sebutin Y pasti dapat X. Contohnya adalah NPM dengan mahasiswa. Kalau saya sebutkan satu NPM, sebuah NPM pasti mahasiswa itu yang akan memiliki NPM itu. Demikian juga dengan kalau saya sebutkan satu orang mahasiswa, maka dia hanya memiliki satu buah NPM. Itu adalah ketergantungan total. Ketergantung fungsional yang mesti kita perhatikan adalah notasinya juga pula. Yang kalau saya sebutkan X itu tanda panah Y, artinya kalau saya dapatkan nilai X pasti dapat Y, tapi kalau saya sebutkan Y belum tentu X. Contohnya di sini kita perhatikan antara Robert dengan Albert. Kalau saya sebutin Robert pasti ngambil mata kuliah networking, tapi kalau saya sebutin saya sebutin Robert pasti mengambil mata kuliah database, tetapi kalau saya sebutin database belum tentu Robert, ternyata di situ ada Albert. Demikian juga dengan Juliet dan Marco yang sama-sama mengambil mata kuliah networking. Ini adalah fungsional. Kalau transitif notasinya akan membentuk lebih panjang sedikit. Kalau saya sebutkan X, untuk mendapatkan nilai Y, saya perlu data Z. Contohnya, kalau saya sebutkan seorang mahasiswa, saya pertanyakan berapa nilai mahasiswa itu, maka kita harus tahu mata kuliahnya, baru bisa ketemu nilainya. Contohnya mau riset, mendapatkan nilai apa? Ternyata di sini ada A dan B. Tetapi kalau kita ketahui mata kuliahnya, baru kita tahu nilainya bahwa IT konsep itu adalah A, database adalah B. Ini adalah transitif. Ketiga dependensi ini akan membentuk beberapa proses normalisasi. Di dalam proses normalisasi ada 7 buah proses normalisasi, mulai dari unnormalized sampai dengan 5NF atau fifth normal. Tetapi pada program-program yang tidak terlalu besar, kita biasanya terhenti sampai dengan 3NF sudah mendapatkan data yang normal. Untuk mata kuliah ini pun kita akan bahas sampai dengan 3NF. Untuk lebih jelasnya saya langsung implementasi kepada kasus. Di sini ada sebuah tabel atau sebuah dokumen, yaitu faktur pembelian yang dikeluarkan oleh PT Ayu Bersama untuk ditujukan ke supplier Gobel Nusra. Maka yang kita perhatikan adalah tabel ini memiliki ciri di mana? Ciri ini faktur pembelian,
Jadi kita memiliki bayangan atau harus memiliki bayangan bahwa faktur ini dikeluarkan oleh PT Ayu Bersama bukan hanya satu tapi banyak. Maka yang menjadi ciri dari masing-masing faktur pembelian itu apa? Tentunya adalah yang menjadi ciri dari masing-masing faktur pembelian adalah nomor faktur pembelian, yaitu di sini 004. Maka ini yang kita sebutkan terlebih dahulu. Maka dari proses normalisasi kita akan membentuk dari tabel ini membentuk tabel normalize atau tabel yang tidak normal akan berbentuk jadinya seperti ini ya. Jadi bentuknya akan berubah jadi seperti ini. Dari tabel unnormalized ini kita akan membentuk tabel yang menjadi tabel normal. Bagaimana membentuk tabel atau 1NF, membentuk 1NF. Tabel tidak normal ini memang benar-benar tidak normal karena prinsip dari sebuah tabel atau prinsip dari sebuah record itu akan memiliki nilai tunggal. Sedangkan ini satu buah record 004 memiliki nilai ganda yaitu A01 dan A02. Maka untuk mendapatkan 1NF yang 00 ini harus kita isi supaya memiliki nilai tunggal. Bentuknya seperti apa? Bentuknya akan jadi seperti ini. Sangat mudah untuk membentuk tabel tidak normal menjadi 1NF. Sangat mudah. Dari 1NF ini kita akan membentuk tabel 2NF. Yang kita ambil, yang perlu kita perhatikan di dalam 2NF adalah tabel di 2NF pasti memiliki ketergantungan total atau memiliki juga ketergantungan fungsional. Yang perlu kita perhatikan, kembali lagi saya ingatkan notasinya. Kalau ketergantungan total X tanda panah kanan kiri Y, yang artinya saya sebutkan X pasti dapat Y. Kalau saya sebut Y pasti dapat X. Sedangkan fungsional notasinya adalah X tanda panah Y. Kalau saya sebutkan X pasti Y. Kalau saya sebut Y belum tentu X. Bagaimana memisahkan tabel total dan tabel fungsional? Kita lihat setiap data di tabel 1NF. Maka di 2NF akan berbentuk seperti ini. Contohnya, nomor faktur dengan tanggal faktur. Nomor faktur dengan tanggal faktur itu memiliki ketergantungan fungsional. Kenapa? Karena belum tentu pada tanggal 7 Oktober perusahaan itu hanya mengeluarkan satu faktur. Maka itu pasti memiliki ketergantungan fungsional. Demikian juga nomor faktur dengan kode supplier. Mungkin kode supplier itu bisa memasok lebih dari satu kali. Maka dia kode supplier akan masuk ke fungsional. Tetapi nama suppliernya akan menjadi ketergantungan total terhadap apa? Terhadap kode supplier. Demikian juga dengan kode barang, nama barang, bentuknya sama. Demikian juga dengan harga akan masuk ketergantungan total. Sedangkan quantity, jumlah, total, jatuh tempo akan masuk ke ketergantungan fungsional. Dari proses 2NF ini yang perlu kita perhatikan hanya yang memiliki ketergantungan fungsional. Yang total sudah tidak kita perhatikan lagi. Yang kita perhatikan adalah ketergantungan fungsional. Maka untuk membentuk 3NF, maka kita lihat hanya yang memiliki ketergantungan fungsional di 2NF untuk membentuk yang 3NF. Di 3NF yang perlu kita perhatikan adalah yang memiliki ketergantungan fungsional dan ketergantungan transitif. Prosesnya sama, yaitu kita melihat per satu barang. Ya, kita melihat per satu data antara nomor faktur dengan tanggal faktur. Nomor faktur dengan tanggal faktur pasti kita tidak memerlukan data lain dari nomor faktur untuk mengetahui tanggal faktur. Kita tidak perlu data lain, maka masuknya adalah fungsional referensi. Nomor faktur dengan kode supplier, kita juga tidak perlu tahu data yang lain, maka masuk fungsional. Demikian juga dengan total dan jatuh tempo. Sedangkan nomor faktur dengan kode barang itu adalah ketergantungan transitif. Kenapa? Karena kode barang dia diperlukan untuk mengetahui kuantitinya barang. Maka nomor faktur untuk mengetahui nomor faktur kuantitinya berapa, maka kita perlukan kode barang.
Nama barangnya ada di mana? Nama barangnya ada di ketergantungan fungsional. Demikian dengan jumlah. Maka kita bisa membentuk di 3NF membentuk fungsional dependensi dan transitif dependensi. Apakah sudah normal? Kita sudah nyatakan bahwa ini data ini sudah normal. Maka database yang bisa kita bentuk dari tabel itu akan berbentuk seperti ini. Ya, berbentuk seperti ini. Ada tabel supplier yang akan berisikan kode supplier dan nama supplier. Kemudian barang berisikan kode barang dan nama barang. Kemudian faktur header karena dia memiliki ketergantungan fungsional di 3NF, maka itu dikatakan sebagai faktur header atau bagi tabel header. Sedangkan yang masih memiliki ketergantungan transitif dikatakan sebagai tabel detail. Maka dari tabel atau formulir dokumen dasar dari faktur pembelian yang di depan, maka kita akan membentuk 4 buah tabel. Demikian penjelasan dari proses normalisasi yang nantinya akan ada tugas bagi Anda. Apabila ada yang tidak jelas, silahkan diskusikan di WhatsApp group.